Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita berjumpa di akhir-akhir Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-29 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini juga kita akan masuk ke episode yang ke-29 dari kajian ekspedisi Sungai Nil. Kita masih berada di Gurun Sinai, di semenanjung Sinai, yaitu bagian dari negeri Mesir yang sudah masuk Asia. Kalau yang induknya, ya, Mesir daratan yang utama itu ada di benua Afrika. Nah, ini menyimpang ke timur, melewati Selat Suez, maka di situ masuk wilayah Asia. Kita masih berada di Gurun Sinai ini. Kemarin kita sudah membahas, kita naik ke Gunung Sinai sampai ke Jabal Musa untuk melihat situsnya Nabi Musa, di mana beliau bermunajat kepada Allah, ingin melihat Tuhan, ingin melihat Allah, dan kemudian mendapatkan satu hikmah yang luar biasa tentang eksistensi Allah yang luar biasa dahsyatnya, sehingga ketika bertajali menunjukkan sebagian eksistensinya kepada Gunung Sinai itu, maka sebuah bukit hancur di situ dan kemudian Nabi Musa pingsan. Dengan itu Allah ingin menunjukkan betapa Allah itu tidak seperti makhluk. Allah adalah Tuhan penguasa jagat raya yang maha hebat, maha berkuasa, maha segala-galanya, yang alam ini tidak mampu untuk mewadahi eksistensinya, melainkan diliputi oleh zatnya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke ujung paling selatan dari Gurun Sinai itu, ke suatu tempat yang juga digambarkan oleh Al-Quran yang dengan sangat bersejarah, ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Oke, kita turun dari Gurun Sinai atau dari Gunung Sinai itu sekitar jam 10 sampai di penginapan kami, ya. Kemudian beristirahat sebentar. Sesudah zuhur kita harus check out dari penginapan itu dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di mana itu menurut Al-Quran adalah di sebuah tempat di mana di tempat itu bertemu dua lautan. Maka kita mendiskusikan dalam tim kita itu kira-kira di mana, ya. Mestinya itu ada di ujung sana. Ada di ujung dari semenanjung Sinai itu, yaitu tempat bertemunya dua lautan, lautan Selat Suez dan lautan dari Selat Aqaba, dan bertemulah itu di Laut Merah. Maka kita menuju ke tempat itu. Jaraknya kira-kira 270 km dari Shin Catherine itu. Maka kemudian kita sesudah sholat zuhur kita berangkat, ya, tidak mengambil arah atau jalur yang semula, melainkan melanjutkan. Kita menuju ke bagian timur, yaitu Selat Aqaba. Kalau tadinya kita menyusuri Selat Suez, maka kita mengambil sisi yang berbeda. Di sebelah timur, yaitu menyusuri Selat Aqaba, kemudian kita turun ke selatan, terus 270 km kita sampai di sebuah kota yang namanya Sarmuseh. Sarmuseh ini sekarang menjadi kota wisata yang sangat terkenal di kawasan itu. Bukan cuma di Mesir, tetapi di Timur Tengah itu menjadi satu tempat wisata yang favorit dan banyak menjadi jujukan dari para wisatawan luar negeri datang ke sana. Tempat itu sangat menarik, sangat indah. Di sana ada istana kepresidenan. Zamannya Husni Mubarak, ya, dia bersama keluarganya sering berlibur ke sana, sering mengadakan acara di sana, bahkan konferensi tingkat internasional juga di sana. Tempatnya sangat indah dan menawarkan wisata selam laut, ya, snorkeling yang luar biasa. Kenapa? Karena di bawahnya itu, di dasar lautnya itu terdapat terumbu karang yang luar biasa indah dan peninggalan dari
zaman jutaan tahun yang lalu itu masih tersisa di sana. Biota lautnya unik-unik dan kemudian ribuan jenis ikan dan makhluk atau binatang-binatang laut ya yang sangat menarik untuk menjadi tempat kunjungan wisata. Kita menuju ke sana. Dalam waktu 4 jam sampailah di kota itu. Kita melihat memang ini sebuah kota yang sangat indah, yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Tetapi kita tidak sedang berwisata seperti mereka, kita sedang mencari sebuah tempat yang bersejarah yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai tempat bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di mana Al-Quran atau Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berguru kepada seseorang yang alim, tetapi tidak terkenal. Tidak ada yang tahu siapa itu Nabi Khidir, tidak ada cerita sejarahnya, berasal dari mana, orang tuanya siapa dan seterusnya. Tidak ada cerita tentang itu, sangat misterius. Seseorang yang harus ditemui di pantai oleh Nabi Musa dan kemudian Nabi Musa harus belajar kepada dia suatu ilmu makrifat. Ilmu yang sangat tinggi yang tidak semua orang bisa memahaminya. Nah, Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang luar biasa, sangat tinggi ilmunya, sudah berbicara, berdialog langsung dengan Allah sejak di lembah tua, kemudian di Jabal Musa ya di Gunung Sinai ketika ingin melihat Allah dan seterusnya. Itu perjalanan spiritual yang luar biasa. Bahkan beliau memiliki mukjizat yang hebat-hebat. Tetapi ternyata oleh Allah masih diperintahkan untuk belajar ilmu yang lebih tinggi lagi, ilmu ma'rifatullah. Padahal kalau digambarkan beliau sudah berdialog dengan Allah ya, kemudian ingin melihat Allah bahkan 2 kali dalam kesempatan berdialog dengan Allah itu mestinya beliau sudah ada di tataran makrifat itu. Tetapi kurang lengkap ternyata. Disuruh belajar kepada seseorang yang tidak terkenal sama sekali dan kemudian menyusuri pantai lah beliau bersama muridnya selama berbulan-bulan bahkan dikabarkan bertahun-tahun kemudian masuk ke wilayah itu. Nah, diceritakan itu di dalam rentetan ayat surat Al-Kahfi. Di antaranya diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ayat ini menggambarkan betapa Nabi Musa itu memiliki komitmen yang sangat tegas, sangat jelas, sangat kokoh untuk bertemu dengan Nabi Khidir itu. Yang beliau tidak tahu siapa namanya, bagaimana orangnya, di mana harus bertemu. Pokoknya clue-nya ya, tanda-tandanya harus sampai di sebuah tempat di mana 2 lautan itu bertemu. Nah, beliau menyusuri ke sana dan sampailah di tempat itu. Tetapi beliau belum tahu bahwa itulah tempatnya. Sehingga kelewatan ya digambarkan dalam ayat-ayat berikutnya, kelewatan. Kemudian ketika beliau mengatakan seperti itu, muridnya baru mengingatkan, loh tadi kita sesungguhnya kayaknya sudah sampai di tempat itu. Ditandai dengan ikan yang mereka bawa itu lepas ya, kemudian berjalan atau bergerak ke arah laut ya, masuk kembali ke laut. Kayaknya di tempat itulah sesungguhnya yang ditunjukkan ya, tempat yang ditunjukkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir itu. Maka beliau kembali ke tempat yang semula itu. Nah, ternyata di sana ada seseorang yang sangat misterius ya, yang kita kenal sebagai Nabi Khidir itu. Nah, diceritakan oleh Al-Quran dalam rentetan ayat mulai dari 66 di mana Allah berfirman tentang permintaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang Nabi Musa tidak memilikinya, tetapi Nabi Khidir diberi ilmu itu oleh Allah. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar
di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Luar biasa ya, dialog yang dilakukan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir, ajarkan kepada aku ilmu-ilmu yang benar yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Aku ingin belajar tentang itu. Tapi kata Nabi Khidir apa? Kamu gak akan bisa sabar bersamaku. Gak akan bisa sabar. Bagaimana kamu bisa sabar bersama aku yang kamu belum mengetahui, belum menguasai atau belum mengetahui tentang ilmu itu? Jadi sahabat sekalian, seseorang itu bisa sabar itu ada ilmunya. Ketika dia memahami persoalannya. Kalau dia belum memahami persoalannya, maka dijamin tidak bisa sabar. Kenapa? Karena pikirannya pasti punya prasangka-prasangka tertentu. Kenapa kok begini, kok nggak begitu saja? Harusnya kan nggak begitu, harusnya begini. Kenapa? Karena dia belum memahami. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ilmunya Musa belum sampai di levelnya Nabi Khidir. Berarti luar biasa levelnya Nabi Khidir itu dibandingkan Nabi Musa yang sudah sehebat itu, bahkan sudah berdialog dengan Allah. Nabi Khidir itu masih satu level di atasnya, di mana beliau itu sudah mendapatkan bisikan-bisikan, ya, ilham, inspirasi atau bahkan wahyu dari Allah, di mana Nabi Musa belum mendapatkan soal itu. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Maka oke, kata Nabi Khidir, kalau kamu memang mau belajar, ya, berniat, bertekad untuk belajar ilmu makrifat itu kepadaku, silahkan ikut aku. Tetapi jangan bertanya tentang apa yang aku lakukan. Nah gitu ya, cara memberikan pelajarannya. Maka berjalanlah mereka. Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan berbagai macam peristiwa, ya, yang diceritakan ada 3 peristiwa yang kemudian menjadi pembelajaran Nabi Musa itu. Yang pertama, ketika bertemu dengan perahu, tiba-tiba Nabi Khidir itu mengambil kapak untuk merusak perahu itu. Padahal perahu itu masih bagus, punyanya seorang nelayan yang dijadikan untuk mata pencarian. Tetapi dirusak oleh beliau, dilubangi, ya, dilubangi supaya bocor. Nah, tentu saja Nabi Musa kemudian tidak tahan melihat itu. Kok tiba-tiba dilubangi tanpa alasan yang jelas, padahal itu kan punyanya nelayan, digunakan untuk mata pencarian dia. Nah, maka bertanyalah Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa engkau melubangi perahu yang tidak jelas alasannya seperti itu? Nah, apa kata Nabi Khidir? Nah kan, aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa sabar bersama aku. Maka sadarlah Nabi Musa, kemudian minta maaf. Iya, maaf, kalau gitu saya tidak akan bertanya lagi. Berjalanlah lagi mereka, bertemu dengan peristiwa yang berbeda, yaitu bertemu dengan anak kecil. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Nabi Khidir membunuh anak itu. Marahlah Nabi Musa, kok ini malah membunuh anak yang tidak berdosa? Yang tidak jelas argumentasinya, alasannya, jeluntrungannya, tiba-tiba dibunuh aja. Nah, kembali lagi Khidir berkata, nah kan, kamu tidak akan bisa sabar bersama aku. Menyesallah Nabi Musa, ya sudah, kalau nanti aku bertanya lagi, silahkan aku dihukum apapun gitu ya, oleh Nabi Khidir, atau diputusi apapun oleh Nabi Khidir. Maka berjalanlah mereka yang terakhir kali sampai di sebuah kota, di mana mereka sudah kehabisan bekal, ya, pingin dapat jamuan makan dari penduduk kota itu, tetapi tidak mendapatkannya. Malah bertemu dengan sebuah rumah yang sudah roboh sebagian. Apa yang dilakukan oleh Khidir? Ternyata malah mengajak Musa untuk membangun rumah itu.
yang roboh itu diberdirikan kembali. Padahal mereka sedang kehabisan bekal, tidak bisa makan. Maka tidak tahanlah Nabi Musa dan kemudian bertanya kepada Khidir untuk terakhir kalinya. Wahai Khidir, kenapa engkau melakukan ini? Mestinya kalau mau kan kita bisa minta upah kepada mereka untuk membangun kembali rumah ini sehingga kita bisa membeli sesuatu untuk makan dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Khidir, nah kan 3 kali sudah. Saya kira sudah cukup ini perjalanan kita atau pembelajaran kita. Maka dijelaskanlah oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sebetulnya apa alasan yang ada di balik apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu? Yang pertama yang terkait dengan perahu itu. Nabi Khidir menjelaskan, saya jelaskan ya kenapa aku kok merusak perahu itu, melubangi perahu itu. Allah memberitahukan kepada aku bahwa ternyata di depan sana itu ada penguasa yang sedang merampasi perahu-perahu nelayan. Nah kalau ini tidak dilubangi, itu akan ikut dirampas juga. Padahal perahu ini menjadi alat untuk ya mata pencarian dari sang nelayan itu. Jadi sesungguhnya ada argumentasi yang kenapa saya melakukan itu ya. Dibisiki oleh Allah, diberitahu oleh Allah ya, itulah yang disebut sebagai ma'rifatullah. Jadi ada satu interaksi yang orang lain tidak paham, tetapi dia mendapatkan duluan informasi itu. Menjadi tahu sesuatu yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Dibisiki, lubangi perahu itu supaya tidak dirampas oleh penguasa yang zalim itu. Oh gitu ya, gitu ya. Musa baru nyadar bahwa dia tidak memiliki ilmu itu. Dia belum mendapatkan, belum sampai di level itu. Tetapi Khidir sudah berada di level itu. Terus ditanya oleh Musa, kalau yang kedua, kenapa anak kecil yang tidak berdosa itu engkau bunuh? Maka diceritakan juga oleh Nabi Khidir. Aku mendapatkan informasi dari Allah bahwa anak ini, kedua orang tuanya itu orang-orang yang beriman. Tetapi anak ini akan menjerumuskan orang tuanya kelak menjadi orang yang tersesat, keluar dari keimanannya. Maka dicukupkan saja si anak ini usianya supaya tidak menjadi anak yang durhaka sekaligus menyesatkan kedua orang tuanya. Oh gitu ya, Nabi Musa menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Nah yang ketiga bagaimana itu? Kenapa kita harus membangun sebuah rumah yang roboh, yang nggak ada penghuninya, yang nggak kelihatan penghuninya, bahkan kita tidak mendapatkan upah apapun. Nah diceritakan lagi oleh Nabi Khidir, rumah itu sesungguhnya adalah milik 2 orang anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal, tetapi meninggalkan harta di dalam rumah itu. Nah kalau karena roboh itu maka tidak ditempati. Maka kita bangun saja supaya anak itu kembali ke situ dan kemudian nantinya akan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, Nabi Khidir adalah seseorang yang sudah mencapai level ma'rifatullah di mana sering mendapatkan bisikan-bisikan tentang peristiwa yang belum terjadi. Nah itu yang belum dimiliki oleh Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa sudah berada pada level ma'rifat juga karena sudah berdialog dengan Allah bahkan memiliki mukjizat yang hebat. Jadi level ma'rifat itu luar biasa tingginya atau lebarnya. Ada level-levelnya lagi di sana. Ya, ma'rifat yang di level 1, level 2 dan seterusnya sampai level yang tidak berhingga. Semakin dekat kepada Allah, maka sering mendapatkan bisikan-bisikan, ilham, inspirasi, informasi sesuatu yang belum terjadi dan dia lebih tahu duluan. Dikarenakan Allah memang menghendaki itu. Nah di ujung pertemuan itu kemudian Nabi Khidir menjelaskan sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 bahwa semua itu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan itu adalah atas kehendak Allah yang diberitahukan dan disuruh menjalankan melalui Nabi Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri.
Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Subhanallah ya, jadi ternyata terbukalah alasan ya yang ada di balik semua peristiwa itu. Kenapa beliau Nabi Khidir melakukan hal-hal yang seperti di luar nalar sehat. Di luar nalar sehat, di luar akal sehat bagi orang-orang yang memang belum sampai di sana. Ibaratnya kalau di era modern ini ya, seperti seseorang yang levelnya baru belajar sains dasar ya, fisika dasar, tapi kemudian diajari atau diberitahu peristiwa-peristiwa terkait dengan misalnya mekanika kuantum gitu ya, fisika kuantum. Tentu saja nggak nyambung. Belum bisa memahami apalagi menghayati. Nah, itulah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah sampai di level itu, sedangkan Nabi Musa belum sampai di level itu. Kemudian pesan yang muncul di situ adalah bagaimana kamu bisa bersabar sementara kamu belum memahami ilmunya. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara kesabaran dengan proses keilmuan. Seseorang itu akan bisa mencapai ilmu yang tinggi ketika dia menjalaninya dalam pengalaman hidupnya ya secara experience, bukan cuma teori tetapi merasakan dalam kehidupannya yang dijalaninya dengan penuh kesabaran, ketekunan ya, keikhlasan, ketaatan, bersandar, berserah diri hanya kepada Allah. Nanti Allah akan membukakan hijabnya. Ya, seiring dengan kepantasan si orang yang sedang belajar keilmuan itu. Maka kunci dari peristiwa yang sedang kita kaji di dalam episode ini sesungguhnya adalah terbukanya hijab seseorang di level ma'rifat terkait dengan proses yang dijalani dengan penuh kesabaran. Nah, ini digambarkan dalam sejumlah ayat kenapa Allah itu kok mengajarkan kesabaran. Kesabaran itu menunjukkan proses yang panjang, bukan instan. Proses yang panjang yang dijalani dengan penuh keikhlasan, dengan ketaatan, melalui kepahaman-kepahaman dan pengalaman-pengalaman real di lapangan dalam kesabaran. Orang yang menjalankan itu, maka dia akan mendapatkan level yang semakin tinggi seiring dengan pengalaman yang diberikan Allah kepadanya. Nah, Allah berpesan kepada kita, kalau kita ingin selalu bersama dengan Allah, didampingi oleh Allah, memang syaratnya itu yang utama adalah kesabaran. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ya, Innallaha ma'a sobirin. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kalau kita ingin didampingi oleh Allah terus, apa syaratnya? Cuma satu itu. Jadilah orang yang sabar. Sabar itu artinya tidak tergesa-gesa. Dan yang kedua, tahan uji. Berada dalam suatu kondisi. Karena di dalam kondisi yang itu, kalau kita jalani dengan penuh kesabaran, kita akan mendapatkan inti, ya, mendapatkan hikmah dari dalamnya. Oke, sahabat sekalian ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan atau menangkap hikmah yang terkandung di dalam peristiwa antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Poin pentingnya ingat-ingatlah kalau ingin dibersamai oleh Allah terus, didampingi oleh Allah terus dalam seluruh peristiwa kehidupan kita, maka belajarlah menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalam kesabaran dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mendapatkan hikmah yang lebih tinggi yang meningkatkan kualitas kita untuk semakin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.